Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang berarti adik-adik mahasiswa-mahasiswi program studi bimbingan konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus tahun 2020. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, pada semester ini, kita berdoa semoga semuanya diberikan kelancaran, diberikan kepemahaman, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ania Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana, yaitu kita nanti akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, karena pada semester kali ini semuanya daring, yaitu melalui aplikasi Smooth pada virtual class atau V-class ya. Ini ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Untuk semester 5 ini ada konseling individu dan kelompok 3 SKS. Yang kedua ada konseling rehabilitasi 3 SKS. Yang ketiga keterampilan komunikasi konseling 3 SKS. Pengembangan pribadi konselor 2 SKS. Dan ada di semester 3 juga psikologi pasien 3 SKS. Yang terakhir psikologi dakwah pada semester 1. Ini nanti untuk yang semester 3 sampai semester 5, mulai dari pertemuan perdana kita nanti semuanya online melalui Smooth. Adapun untuk psikologi dakwah pada semester 1, untuk pertemuan pertama nanti kita tatap muka. Pertemuan kedua dan seterusnya dilanjutkan dengan online. Mekanisme perkuliahan online pada kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jam mulai sampai dengan jam akhir perkuliahan melalui aplikasi V-class pada Smooth. Mungkin kalian sudah menginstal Smooth untuk mahasiswa. Ini bisa dilihat ya, tampilannya ada beberapa mata kuliah yang kalian ambil nanti ada di situ. Dan untuk materi saya, jurnalnya sudah saya isi. Ada 1 sampai ada 16 pertemuan, ada yang 15 karena kepotong libur. Ya. Yang kedua, setelah mengklik setiap pertemuan, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir pembuka pada mulai jam. Misalkan dimulai pada jam 9, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir pembuka melalui kolom komentar di bawahnya. Ini sebagai penilaian kehadiran, salah satu penilaian kehadiran, yaitu hadir pembuka. Yang ketiga, mahasiswa secara kelompok membuat makalah dan PowerPoint yang dikumpulkan maksimal pada pertemuan ketiga. Jadi semuanya nanti, jadi ada beberapa kelompok wajib membuat makalah dan PowerPoint
sesuai dengan topik materi yang telah disepakati nanti, dan maksimal pada pertemuan ketiga semuanya harus dikumpulkan melalui email. Email dosen, email saya di sini ada scottrover45@gmail.com. Yang keempat, setelah membuat makalah dan PowerPoint, mahasiswa membuat presentasi, video presentasi yang dikirimkan atau mungkin dibagikan melalui email saya, ya, 1 minggu sebelum presentasi, ini atau 2 hari lah sebelum presentasi, karena nanti video presentasinya akan saya upload melalui Smooth, ya. Durasi maksimal 40 menit. Jadi karena ini daring, mungkin tidak ketemu, bisa dibagi, misalkan setiap kelompok ada 3 orang, ya. Orang pertama menjelaskan misalkan dari bab pertama dulu. Yang orang kedua menjelaskan beberapa slide. Yang ketiga juga menjelaskan. Nanti videonya dikompilasikan, digabungkan, ya. Nanti digabungkan semua pemakalah. Jadi dalam satu video itu nanti sudah ada 3 mahasiswa yang presentasi, digabungkan jadi 1. Dan wajib tampak dalam video tersebut, wajib tampak ada wajah pemateri dan screen PowerPoint-nya seperti ini, ya. Bisa menggunakan aplikasi yang ada, misalkan kalau sini ada, saya menggunakan OBS, ya. Mungkin kalau misalkan dengan HP ada aplikasi lagi, ya. Banyak sesuai dengan kreativitas masing-masing, kreativitas kelompok masing-masing, ya. Tidak harus menggunakan OBS atau apa, tidak, bebas. Yang penting video presentasinya tampak wajah pemateri atau wajah mahasiswa dan screen PowerPoint, ya. Dan 1 minggu atau 2 hari sebelum tampil harus dikirimkan kepada saya, karena video tersebut nanti akan saya tonton dan saya nilai. Jika ada kurang penjelasan nanti akan saya tambahkan, ya. Apabila sudah cukup mungkin tidak saya tambahkan, mungkin karena videonya sudah bagus atau pemakalannya sudah bagus. Yang kelima, mahasiswa menyimak video presentasi pemakalah, ya. Nah itu kalian nanti menyimaknya tidak sesuai dengan jam tidak masalah. Yang penting kalian menyimak presentasi pemakalah, karena nanti ada tugas untuk mereview makalah yang telah dipresentasikan, ya. Terus yang keenam, mahasiswa melaksanakan diskusi pada room diskusi melalui kolom komentar, ya. Mahasiswa melaksanakan diskusi pada room diskusi melalui kolom komentar sesuai dengan topik presentasi pemakalah. Ini juga ada penilaian keaktifan atau harian. Mungkin bisa menanggapi, bisa diskusi tentang materi yang telah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa melalui kolom komentar pada Vclass pada setiap pertemuan tersebut. Karena apa? Karena itu nanti akan dipantau oleh dari kampus. Kenapa tidak menggunakan WA, Pak? Karena apa? Ya itu tadi, kita diwajibkan, dosen itu diwajibkan untuk melakukan perkuliahan melalui Smooth atau Vclass. Jadi misalkan ada diskusi atau apa, itu melalui kolom komentar yang ada di bawahnya. Itu sebagai penilaian keaktifan. Karena nanti
akan terdata mahasiswa ini beberapa komentar berapa kali sudah terlihat. Ya. Untuk menilai keaktifan pada mahasiswa. Yang ketujuh ya, sebagai moderator adalah dari anggota kelompok. Jadi misalkan nanti moderatornya dipilih dari anggota kelompoknya, sekaligus merangkap sebagai pemakalah. Karena nanti setiap kelompok cuma ada 3 orang. Jadi 3 orang tersebut dibagi perannya masing-masing. Ada yang menjelaskan, ada juga yang menjadi sekaligus moderator. Ya, itu sebagai penilaian tugas kelompok. Yang 8, mahasiswa diperbolehkan mengajukan pertanyaan, ya, tanggapan ataupun sanggahan terhadap materi yang dipresentasikan pemakalah dengan ketentuan penanya atau penyangga yang ingin menanggapi selain pemakalah sudah diberikan oleh izin oleh moderator. Karena ini daring, semua mahasiswa boleh mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan apa saja yang dijawab itu adalah tergantung dari pemakalah atau moderator. Moderator memilih pertanyaan yang harus dijawab. Dan untuk pertanyaan dibatasi maksimal 3 pertanyaan. Dan untuk tanggapan atau sanggahan tidak dibatasi. Karena ini termasuk penilaian aktifan dari mahasiswa. Ya. Boleh kalian menanggapi bebas, tapi untuk bertanya maksimal adalah 3 pertanyaan. Karena nanti kalau ada lebih dari 3 pertanyaan itu bagaimana Pak? Ya itu nanti akan menjadi diskusi bersama. Ya, diskusi bersama. Terus yang nomor 10 pada akhir diskusi nanti akan disampaikan evaluasi materi atau hasil diskusi oleh dosen. Dosen akan menjelaskan atau menyimpulkan evaluasi materi dari yang pemakalah sampaikan. Mahasiswa menyimak video pemaparan tentang topik perkuliahan dari dosen. Sekarang nanti saya membuat presentasi makalah menambahi materi yang belum disampaikan, nanti akan saya sampaikan. Yang nomor 12, mahasiswa membuat resum materi setiap akhir perkuliahan mengenai topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Ya, sekaligus sebagai petugas individu, wajib tugasnya untuk membuat resum materi atau review makalah. Dan file resum nanti akan dikirimkan melalui akhir semester, melalui email. Atau nanti bisa juga melalui dengan smooth. Nanti dikumpulkan di akhir, yaitu pada pertemuan 14 atau 15. Nanti dikumpulkan di situ melalui email. Jadi setiap mahasiswa wajib membuat resum materi setiap akhir perkuliahan. Nanti dikumpulkan, dijadikan satu resumnya pada pertemuan 14 atau 15. Untuk resumnya nanti dijadikan satu file. Ya, dikasih bab sendiri, terus resumnya minimal tiap topik masalah, ya, tiap topik masalah atau maksimalnya itu dua halaman yang resumnya. Tapi kalau untuk yang tadi tugas makalah per kelompok ini, ya, minimal 10 halaman. Untuk mekanismenya, strukturnya nanti sesuai dengan yang berlaku di kampus. Ya, yang berlaku di kampus. Untuk mahasiswa secara kelompok buat makalah. Untuk makalah ini dibatasi minimal 10 halaman. Ya.
Terus yang nomor 13, mahasiswa mengisi presensi sebagai bukti telah mengikuti perkuliahan, yaitu pada akhir jam perkuliahan misalkan teman-teman mengisi absensi dalam kolom komentar, misalkan berikan namanya atau gimana, misalkan nama atau bagaimana, penting mengisi penilaian akhir penutup atau absensi penutup. Yang terakhir, perkuliahan selesai, mahasiswa diperbolehkan meninggalkan room perkuliahan. Jadi misalkan waktunya sudah selesai, boleh meninggalkan. Yang penting sudah absen di absensi penutup. Ini manual perkuliahan online ya. Untuk yang 3 semester, yang 3 SKS. Nih. Untuk sesi pembuka, saya berikan waktu 10 menit untuk absen di kolom komentar. Jadi misalkan waktunya jam 9 ya. Maksimal absen pembuka itu jam 9.10. Itu yang terakhir. Ya, 9 lebih 10 menit absen pembuka. Setelah itu saya menyimak video pemakalah atau presentasi makalah dari teman-teman kelompok ya, yang mana video presentasi tadi dan makalah tadi dikirimkan melalui email ya. Durasinya maksimal 40 menit. Yang mana tadi videonya sudah ada wajah semua pemakalah beserta dengan screen PowerPoint-nya. 40 menit nanti ada diskusi materi melalui kolom komentar pada Vclass. Ya, dituliskan di situ, diskusi di situ. Terus nanti ada kesimpulan dan evaluasi dari dosen. Ada menyimak video dari pemaparan dosen dan absen penutup. Absen penutup itu 10 menit. Kasih waktu mudah 10 menit. Misalkan selesainya jam 10.30, jam 10.20 harus absen penutup ya. Apabila absen lebih dari jam tersebut berarti penilaian absen penutupnya tidak dapat ya, tidak dapat. Ini ya, 1 hari sebelum presensi 10 mahasiswa sudah menerima file makalah yang dipresentasikan. Nanti makalah dan PowerPoint dan video akan saya upload di Vclass dan kalian bisa bisa mendownload file tersebut. Untuk aspek penilaian ya, penilaiannya kehadiran harus nantinya itu 15% ya, yang mana absen pembuka itu 7,5%, absen penutup 7,5%. Untuk keaktifan atau harian, misalkan bisa bertanya, berpendapat, menyanggah, menanggapi, itu bobotnya 15%. Ya. Untuk tugas, ya, tugas individu, ya, tugas individu itu meliputi tadi resum perkuliahan. Untuk yang mata kuliah konseling individu dan kelompok, nanti ada praktek konseling individu dan praktek konseling kelompok. Untuk tugas kelompok itu untuk semua makalah itu bobotnya 10%. Nanti juga ada UTS bobotnya 20%, ada ujian tertulis, ada beberapa soal, dan UAS juga 20% ujian tertulis. Kewajiban mahasiswa itu 1. Mengikuti perkuliahan sesuai jam yang telah ditentukan. 2. Selalu standby selama perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, aktif dalam perkuliahan, baik diskusi maupun yang lainnya. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan deadline yang ditentukan. Misalkan deadline-nya di jurnal kuliahnya sudah ditentukan tanggalnya, atau misalkan tadi makalah harus dikumpulkan pada minggu ketiga, ya semuanya wajib
dikumpulkan pada minggu ketiga tersebut semuanya. Misalkan di kelompok 1, 2, 3 sampai 10. Dan misalkan ada 10 kelompok, minggu ketiga semua tugasnya harus dikumpulkan, semua makalahnya berupa PDF, berupa PowerPoint itu harus dikumpulkan kepada dosen. Karena nanti materinya akan saya upload di vClass. Tuh. Untuk narah hubung, kontak saya di sini, nama Mu'asror. Nomor HP di 085 702 648 983. Oh. Ini contoh yang di konseling individu dan kelompok. Ini contoh perkuliahannya. Jadi minggu pertama kuliah perdana dan kontrak kuliah. Yang kedua teori konseling individu dan proses konseling individu. Jadi minggu kedua nanti tetap masih saya. Yang minggu ketiga dan seterusnya nanti dari teman-teman mahasiswa semuanya, ya. Ini salah satu, ya. Mungkin ini jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup. Ya, videonya itu harus bagaimana Pak? Videonya ya terserah, yang penting dalam video tersebut sudah ada gambar mahasiswa sedang menjelaskan seperti ini dan ada PowerPoint-nya. Yang wajib dikumpulkan minggu 3 yaitu makalah dan PowerPoint saja. Untuk yang video bisa 1 minggu sebelumnya dikirimkan kepada email saya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan melalui grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.